Oke, kita ketemu lagi. Di CES 2024 kemarin, 3 brand mobo gede yaitu Asus, Gigabyte, dan MSI ngumumin kalau mereka punya seri hardware terbaru yang tren dan tujuannya sama kali ya, yaitu ngumpetin kabel. Kalau Asus pakai nama BTF, Back to the Future, Gigabyte pakai Project Stealth, dan MSI pakai nama Project Zero. Sebenarnya sih tren ini mungkin sudah muncul pertama kali di Computex 2023, tapi waktu itu katanya cuman konsep. Sedangkan di CES 2024 kemarin, 3 brand tadi sama-sama ngumumin kalau seri baru ini resmi dirilis. Aku juga sudah nanya-nanya langsung ke 3 brand tadi, dan aku juga sudah nanya pendapatnya Mas Alfa Jonathan soal tren ini. Nanti kita bahas satu-satu ya. Meskipun MSI, Gigabyte, dan Asus punya tujuan yang sama, yaitu buat ngumpetin kabel, sebenarnya ketiganya punya implementasi yang berbeda. Jujur aja, awalnya aku kira semuanya punya implementasi yang sama, tapi ternyata ketiganya beda-beda caranya. Walaupun memang ada satu kesamaan implementasi dari 3 brand tadi. Sekarang kita ke persamaannya dulu ya. Jadi persamaan dari implementasi cableless dari 3 brand tadi adalah sama-sama meletakkan konektor-konektor pin ke bagian punggung alias belakang mobo. Kalau teman-teman yang udah biasa bongkar pasang hardware pasti udah tahu ya, kalau biasanya pin-pin konektor di motherboard itu letaknya ada di depan. Nah, di tren baru ini pin-pin konektor tadi ditaruh di belakang. Kayak aku bilang tadi, implementasi ini sama-sama ditemukan di BTF, Project Zero, ataupun Project Stealth. Nanti kita bahas lebih jauh di belakang ya, setelah kita sebutin perbedaannya. Nah, kalau kita ngomong perbedaannya, Asus BTF mungkin yang paling berbeda ya. Walaupun paling beda ini belum tentu paling bagus. Sabar, nanti kita bahas. Soalnya Asus BTF ini jadi ngeluarin konektor baru. Di mobo namanya Graphic Card High Power Slot. Sedangkan di kartu grafisnya namanya PCIe High Power Connector. Sedangkan kalau MSI Project Zero mungkin yang implementasinya paling minim, karena cuman meliputi 2 jenis produk, motherboard sama casing ya atau chassis. Lagi-lagi aku bilang dulu nih, paling minim di sini bukan berarti paling jelek juga ya. Cuman nanti kita bahas setelah aku mention yang dari Gigabyte. Nah, kalau Gigabyte Project Stealth, mereka ada di 3 kategori produk, yaitu motherboard, kartu grafis, sama chassis. Bedanya Project Stealth dari Gigabyte sama Project Zero dari MSI itu ada di kartu grafis Gigabyte yang konektor powernya ditaruh ngadepnya ke belakang. Tadi kan aku sempat mention ya, kalau aku udah nanya-nanya ke 3 brand tadi soal seri barunya masing-masing. Sayangnya dari 3 brand tadi cuman Gigabyte yang belum ngasih jawaban sampai aku syuting buat video ini. Ya nanti kalau mereka kasih jawaban aku tambahin aja ya di komentar. Sekarang kita ke pertanyaan sama jawaban yang aku kasih ke Asus dulu. Ya kebetulan aja mereka yang duluan ngasih jawaban ke aku. Jawaban lengkapnya tak taruh di layar aja ya, biar videonya nggak kelamaan kalau mau dibacain semuanya. Apakah konektor baru di mobo dan GPU BTF ini universal? Asus bilang enggak. Itu satu. Selain menyembunyikan kabel, apakah ada kelebihan lain yang ditawarkan dari sistem BTF ini? Jawabannya ya, selain meningkatkan estetika PC ya, desain BTF akan membantu mempermudah proses perakitan.
memberikan sirkulasi udara, serta lebih efisien dari segi transfer daya pada produk VGA. Ya ini mungkin maksudnya kartografis ya, bukan VGA. Karena VGA itu konektor, dan bahkan kartografi sekarang sudah nggak ada port VGA-nya. Ya ini sabar dulu ya, nanti kita bahas, dan ini aku bacain dulu jawabannya. Apakah semua lini motherboard dan kartu grafis dari Asus nantinya akan menggunakan sistem BTF ini? Enggak ya jawabannya. Ya jawaban panjangnya dilihat di layar ya. Bagaimana dengan harganya? Desain inovasi yang memberikan perbedaan harga. Nah ini jawabannya agak ambigu ya. Karena nggak spesifik bilang lebih murah atau lebih mahal. Tapi kayaknya sih nggak mungkin kalau harganya lebih murah. Itu tadi jawaban dari Asus Indonesia. Sekarang kita ke pertanyaan dan jawaban dari MSI Indonesia. Sama kayak tadi, aku taruh jawaban lengkapnya di layar aja ya. Project Zero itu cuman Mobo ya, atau ada GPU juga. Project Zero sementara baru ada Mobo plus chassis Pano M100R PZ. Belum ada GPU Project Zero. Selain nyembunyiin kabel, kelebihan lain dari Project Zero apa? Pemasangan kabel ke motherboard jadi lebih mudah. Chassis Project Zero juga sudah include PWM plus ARGB controller. Apakah Project Zero ini seri khusus atau semua Mobo akan dibikin ke arah sana? Sementara seri khusus. Apakah Mobo Project Zero akan kompatibel dengan semua chassis? Untuk sekarang kita anjurkan pakai casing MAG Pano M100R PZ. Untuk casing lain, casing-casing yang kompatibel nanti daftarnya katanya akan diumumkan dalam waktu dekat. Sekarang kita bahas nih, apakah tren dan fitur-fitur ngumpetin kabel ini memang menarik, berguna, dan memang layak dicari? Kalau Alpha Jonathan jawabannya gini, mungkin ini datang dari sisi overclocker yang peduli fungsi dan bukan bentuk, tapi it's an option, nice to have but not must have. Kalau gua boleh milih, please kasih gua USB 4, Wi-Fi 6 dan LAN 10G aja deh, katanya si Alpha. Tapi si Alpha itu juga nekenin gini, gua bukan perakit PC yang baik. Nah, gua tidak peduli bentuk. Most of my PC are on the bench table. Itu tadi jawaban dari Alpha ya. Ya kalau aku ya sebenarnya ya ini tergantung dari apa yang dicari dari pengguna PC-nya. Apakah memang kayak pamali banget gitu ya kalau kelihatan kabelnya. Aku sendiri ya mungkin ada di tengah-tengah ya kalau ngomong soal kabel. Ini nanti tak taruh di layar foto jeroan PC ku kayak apa. Kayak yang teman-teman bisa lihat di foto desktopku. Kalau ngomong rapi banget ya enggak sih ya. Tapi kalau dibilang semrawut banget ya enggak juga. Kalau aku ya kalau emang bisa tak rapihin ya tak rapihin kabelnya. Kalau enggak ya udah pasrah aja. Selain soal kabel, gimana soal fitur lainnya? Ya mungkin aku setuju sih ya sama jawaban dari MSI dan Asus. Kalau memang jadi lebih gampang ketika merakit PC-nya. Terakhir aku bongkar pasang dan rakit PC itu kalau nggak salah sekitar 1 jam. Ini beneran dari nol ya, alias nggak ada komponen yang nempel sama sekali sampai nyala. Termasuk ngerapihin kabel-kabelnya. Dan ini mungkin hitungan kelasnya medium kali ya. Aku tahu banyak yang bisa lebih cepat dan lebih rapi. Tapi ya aku tahu juga yang lebih lambat dan berantakan juga banyak. Kalau dari proses tadi yang durasinya 1 jam, mungkin memang yang paling banyak makan waktu adalah soal nyolokin dan ngerapihin kabel-kabelnya. Tapi ya pertanyaan pentingnya adalah seberapa sering sih kita bongkar pasang Mobo dan kartu grafis dari casingnya. Kalau aku dulu pas jadi reviewer ya bisa aja sebulan bongkar pasang sampai 10 kali. Tapi sekarang kayaknya aku terakhir bongkar Mobo dari casing itu ya lagi pas deep cleaning yang kira-kira setahun sekali lah. Itu pun juga kalau lagi nggak mager. Aku yakin kalau mayoritas orang bahkan nggak akan bongkar pasang Mobo sampai setahun sekali. Terus kalau jawaban dari Asus yang soal sirkulasi udara tadi,
Aku kok rada skeptis ya. Kalau teman-teman bandingin sama PC ku yang kelihatan banget dibanding yang sistem BTF, itu kan jadi nggak ada kabel power ke kartu grafis ya. Nah tapi kabel power tadi kan ya nggak segede dan setebal itu, sampai akan berpengaruh besar ke sirkulasi udara di dalam casing. Cuman ya nggak tahu juga ya, aku juga belum ngetes sendiri. Terus kalau ngomong soal efisiensi transfer daya, ini aku juga beneran nggak tahu. Karena konektor ini kan beneran baru ya. Apakah memang bener efisiensi daya konektor ini memang lebih bagus? Cuman kalaupun memang lebih bagus, seberapa jauh gitu kan? Apakah ada angka perbedaan efisiensinya? Kalau ngomong Asus BTF ini kan konektor khusus ya, berarti akan mengurangi nilai kompatibilitas dengan brand lainnya. Misalnya nih, apakah jadi nggak bisa pakai Mobo BTF tadi dengan kartu grafis merek lain? Ya kayak misalnya merek Palit, Safir, dan kawan-kawannya. Cuman nih mungkin sistem BTF ini ada satu keunggulan yang tadi tidak disebutin sama orang Asus Indonya. Misalnya nih, kalau konektor 12 VHPWR nya melonyoh, ya setidaknya yang melonyoh mobonya, bukan kartu grafisnya, yang kemungkinan harganya jauh lebih mahal. Konektor 12 VHPWR di kartu grafis itu ya kan gimana ya, kalau kata Alfa sih memang masih ada kasus-kasus konektor itu yang meleleh, walaupun memang jarang banget. Ada tapi jarang. Cuman karena GPU-nya mahal, efeknya katastrofik. Ya kalau kata si Alfa gitu ya. Terakhir nih, biar nggak kelamaan. Satu hal yang pasti dari tren baru ini, berhubung tiga-tiganya mindahin pin-pin konektor ke belakang, berarti kayaknya akan butuh casing-casing tertentu yang kompatibel. Nah berarti nih orang-orang yang pengen ganti ke Project Zero, Project Stealth atau BTF juga kayaknya harus ganti case. Berarti budgetnya jadi lebih besar lagi. Atau ya kita tunggu dulu aja sambil lihat apakah ada casing-casing lama ataupun casing dari brand yang berbeda yang bisa kompatibel sama mobo-mobo baru di seri-seri ini. Kalau sampai aku nulis skrip video ini, aku baru nemu MSI yang menyebutkan 3 casing di luar brand mereka, di luar brand MSI ya maksudnya, yang kompatibel sama Project Zero di website resminya. Gimana menurut teman-teman? Apakah tren ngumpetin kabel ini akan dipakai banyak orang? Apakah yang nonton video ini ada nggak sih yang sampai segitunya nggak pengen banget kabelnya kelihatan? Ya kayak saru nek kabel ketok. Kalau ada yang mau tanya-tanya silakan coret-coret ya di komentar. Ya wis gitu aja kali ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.